hidup dalam zona kasih. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan berkata, semoga roh, jiwa, dan tubuh kita itu terpelihara sempurna. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, hidup dalam lingkungan atau zona apakah yang paling baik bagi roh, jiwa, dan tubuh kita? Kalau kita mau memiliki jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, roh kita sih udah sempurna ya, karena roh Allah udah tinggal di dalam diri kita. Tetapi jiwa dan tubuh kita ya juga harus baik. Ya, sama seperti firman Tuhan berkata, hendaklah kamu baik-baik dalam segala hal, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwa kita adalah tempat yang paling penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena ketika roh kita udah dilahirkan kembali, roh Allah sudah berdiam di dalam diri kita. Tapi kalau jiwa kita tidak sepakat dengan rohnya Tuhan, jiwa kita enggak sepakat dengan firman-Nya Tuhan, maka saudaraku, keberadaan kita sebagai orang percaya enggak banyak gunanya. Kita hampir sama dengan orang yang enggak kenal Tuhan. Pergumulan terbesar kita bukan di dalam roh kita. Roh kita itu isinya adalah intuisi. Intuisi itu saudaraku di mana kita bisa mendengar Tuhan. Roh kita itu bicara tentang hati nurani juga, untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Di dalam roh kita juga ada persekutuan, di mana kita punya kerinduan yang dalam untuk menyembah Tuhan. Nah, kenapa ada orang bisa nyembah Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan, sementara yang lain enggak bisa merasakan, karena fungsi penyembahan di dalam rohnya enggak bekerja. Nah, di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Nah, ini paling penting. Pikiran itu harus dimulai dari segala sesuatunya adalah pikiran kita. Pikiran kita adalah motor penggerak kehidupan kita. Saudara harus belajar mengontrolnya. Seperti yang saya katakan, saudara adalah kapten bagi jiwamu. Kapten bagi pikiranmu. Engkau kaptennya. Kalau engkau hari ini enggak bersuka cita, periksa pikiranmu. Karena engkau mengizinkan pikiran-pikiran yang membuat engkau tidak bersuka cita menguasai engkau. Pikiran-pikiran menyakitkan, pikiran-pikiran apapun menguasai dirimu. Jadi sukacita itu enggak bergantung kepada situasi dan keadaan, tapi bergantung bagaimana engkau mengontrol pikiran-pikiranmu. Kalau pikiranmu sejalan dengan firman, sukacita pasti ada. Tapi kalau saudara mengizinkan pikiran itu melayang mengembara begitu saja, ya sesuai dengan situasi dan kondisi dan orang di sekitar saudara, ya saudara pasti enggak mungkin saudara bisa bersuka cita. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dan Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih. Kalau begitu saudara, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah bukan memiliki kasih, tetapi Allah adalah kasih. Artinya Allah tidak bisa kehilangan kasih. Orang tua bisa kita kehilangan kasih? Bisa. Saudara enggak setia, Tuhan tetap setia. Saudara enggak peduli kepada Tuhan, Tuhan peduli kepadamu. Saudara enggak mau tahu tentang Tuhan, Tuhan mau tahu tentang saudara. Makanya kasih, love is never fail. Amin. Kasih itu enggak bisa gagal, saudara. Kalau saudara adalah orang pilihan Tuhan, sampai kapanpun Tuhan akan kejar hidup saudara. Sampai saudara nyerah tuh sama Tuhan. Itulah segitu hebatnya tuh kasih Tuhan, saudara. Segitu luar biasanya itu kasih Tuhan. Makanya saya bilang kita nggak bisa pahamin ya. Nanti waktu kita ketemu Tuhan lah kita bisa pahamin. Kita berpikir kalau kita mengasihi rugi dong kita, betul nggak? Enak aja dia. Padahal enggak lah saudara. Enggak. Karena kita diciptakan oleh Allah yang adalah kasih. Kita membutuhkan dua-duanya. Tapi kita lebih fokus kepada apa? Dikasihinya. Betapa enak kalau kita dikasihi ya. Kita tenang-tenang aja orang mengasihi kita. Ya.
Karena kita memang diciptakan Allah yang adalah kasih, maka roh kita, jiwa kita, tubuh kita itu paling baik kalau kita hidup dalam zona kasih. Nah, zona kasih itu saudaraku adalah pilihan kita dan kita yang ciptakan. Saudara mau nggak di rumah saudara ada zona kasih? Ciptain. Saudara yang harus menciptakannya. Kemungkinan besar lebih mudah di rumah kita, zona kemarahan, bersungut-sungut, kebencian, saling menyalahkan, mana lebih mudah zona itu daripada zona kasih? Zona yang tadi, kenapa? Zona itu nggak usah diciptakan, tercipta sendiri, betul nggak? Karena orang-orang di sekitar kita nggak sempurna. Lihat pasangan saudara nggak sempurna. Lihat orang tua saudara nggak sempurna di gereja. Lihat saya nggak sempurna, banyak kekurangan saya. Nah, jadi kita yang menciptakan lingkungan itu. Roh, jiwa, dan tubuh kita paling sehat apabila kita hidup di dalam kasih. Kasih itu apa? Kasih itu memberi, ya, berkorban untuk orang lain. Itulah yang paling baik buat hidup kita. Coba nih ya, saudara memberi. Mana yang lebih bahagia orang yang memberi dari orang yang menerima? Orang yang memberi. Dia pulang rasanya ada sesuatu yang sudah dilepaskan, yang sudah diserahkan. Itu mendatangkan sukacita. Saudara bisa memberi uang saudara, saudara bisa memberi tenaga saudara, saudara bisa memberi waktu saudara. Sebenarnya dari tiga-tiga itu yang paling berharga itu adalah waktu. Karena hari ini saudara memberi uang saudara, saudara bisa diberkati Tuhan nggak? Bisa. Kalau saudara memberi waktu saudara, itu nggak akan pernah balik kepada saudara. Karena umur saudara itu sudah ditentukan oleh Tuhan, kita nggak bisa lewatin, betul nggak? Jadi kalau ada orang memberi waktu kepada saudara, hargain itu. Duduk ngobrol dengan saudara, cerita dengan saudara, mendengarkan saudara. Itu waktu dia, oh Tuhan bilang karena waktumu engkau udah beri, aku tambah umurmu. Enggak saudara. Gitu loh saudara. Bukan berarti pemberian yang lain itu enggak penting, tetapi makanya dalam kehidupan kita berkeluarga itu ya, yang paling penting apa? Beri waktu sama orang-orang terdekat kita. Kalau kita hidup dalam zona kasih, memberi, berkorban untuk orang lain, maka akan menghasilkan kepuasan, artinya hidupnya bermakna, ada kedamaian, ada ketenangan. Dan kita dipanggil untuk apa? Merefleksikan kasih Allah di muka bumi ini. Tantangannya adalah dunia udah jatuh dalam dosa. Kita sudah terbiasa hidup dalam zona takut dan nafsu, saudara. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku, dia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dia hidup di dalam zona kasih. Allah ada di tengah-tengah mereka. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku, manusia keluar dari zona kasih, dan sejak saat itu saudaraku, manusia hidup di dalam nafsu dan egonya. Kalau saudara baca kitab Kejadian, itu benar demikian. Mengambil sebanyak-banyaknya, mendapat sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri. Bahkan banyak orang puas bisa memperdaya orang lain. Makanya firman Tuhan memperingatkan kita, kalau kita hidup di dalam nafsu menghasilkan apa? Baca sama-sama, 1, 2 ya. Menghasilkan takut, tidak pernah puas, kekacauan, segala macam perbuatan jahat. Jadi akar dari segala macam perbuatan jahat, kekacauan dalam hidup kita, karena kita hidup menuruti hawa nafsu kita. Nafsu itu adalah mengambil sebanyak-banyaknya, mendapat sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri. Coba kalau orang saudaraku hidupnya dengan begini, nggak pernah hidupnya happy saudara, nggak pernah. Tapi kalau orang yang hidupnya selalu ingin memberi, berbagi untuk keuntungan orang lain, kebaikan orang lain, hidupnya lebih berbahagia, lebih happy saudara. Ya, mari kita baca Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan nafsu. Nafsu adalah mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudaraku, kadang-kadang kata kasih, aku mengasihimu, ya, seorang pria mengatakan kepada seorang wanita, I love you. Sebenarnya yang dia maksudkan, aku mengasihimu, bukan kasih Yohanes 3:16. Kebanyakan Yakobus 3:16. Kenapa?
Karena biasanya kalau hubungan itu nggak sehat akan memperdaya, akan merugikan saudaraku. Ya, jadi kata kasih itu sendiri sudah banyak diselewengkan dalam hidup kita, saudara. Kata kasih itu kerap kali saudaraku sebenarnya saya mau memanfaatkan kamu. Nah itu salah saudara. Ya khususnya dalam hubungan pria wanita. Jadi anak-anak muda saudara harus hati-hati. Kita dapat hidup dalam zona kasih dengan memegang 3 kebenaran. 1. Bahwa saya telah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Jadi saudaraku kita bisa hidup di dalam zona kasih. Kenapa? Karena kita telah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Kita baca sama-sama Kejadian 1 ayat 26. 1, 2 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Gambar dan rupa kita, Martin Luther berkata bahwa itu berbicara tentang kemampuan membangun hubungan. Orang yang mampu membangun hubungan adalah orang yang hidup di dalam zona kasih, bukan zona penghakiman. Nah, kita perlu keluar dari zona penghakiman, masuk kepada zona kasih. Amin, saudaraku. Ketika saudara melihat seseorang, apa yang saudara berpikir? Menghakimi dia atau mengasihi dia? Kerap kali dalam pikiran kita banyak penghakiman-penghakiman. Kita lebih mudah melihat kekurangan-kekurangan daripada kelebihan-kelebihan. Sehingga akibatnya karena kita terlalu banyak melihat kekurangan-kekurangan, kita sulit hidup di dalam zona kasih. Tapi kalau saudara mulai belajar melihat kelebihan-kelebihan, saudara akan bisa mengasihi orang tersebut. Kasih tidak berarti saudara setuju dengan perbuatan dia yang jahat, perbuatan dia yang nggak benar. Saudara nggak bilang begini, nggak apa-apa. Oh bukan itu bukan kasih namanya. Ketika saya mengasihi anak-anak saya, bukan berarti saya menyetujui semua perbuatan-perbuatannya dia. Tetapi sekalipun saya nggak setuju dengan perbuatan dia, saya tetap mengasihi dia. Kalau saya nggak mengasihi dia, saya akan beritahukan ini nggak benar. Mari kita baca poin yang kedua, 1, 2, 3 ya. Bahwa kasih Allah telah saya miliki sebab kasih Allah telah dicurahkan secara berlimpah-limpah kepada saya. Nah, saudara perlu sadar bahwa kasih Allah sudah dicurahkan kepada kita. Bukan lagi kita mengasihi dengan kekuatan kita. Kesadaran bahwa saya sudah memiliki kasih yang berlimpah-limpah itu penting. Makanya kita perlu ingat-ingat firman Tuhan. Nah firman Tuhannya apa? Coba baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Katanya kasih Allah itu telah dicurahkan. Jadi jangan berdoa minta kasih. Saudara bilang, Tuhan berikanlah aku kasih-Mu. Malaikat bilang, doamu enggak alkitabiah. Sudah ada dalam diri kamu. Lebih bagus saudara bilang begini, Tuhan terima kasih. Kasih-Mu sudah ada di dalam diriku. Orang yang paling mudah memberikan kasih adalah orang yang sudah menyadari bahwa hidupnya juga karena kasih Allah. Nah yang ketiga, bahwa saya dapat memilih hidup dalam kasih Allah. Berarti kasih, hidup dalam kasih itu apa? Adalah sebuah pilihan. Datang pikiran membenci, saudara ikutin enggak? Datang pikiran kecewa, datang pikiran kepahitan. Bisa loh datang tiba-tiba karena sudah tertanam di alam bawah sadar kita. Apa respon saudara? Saudara harus take over pikiran yang demikian. Saudara adalah kapten jiwamu. Engkau adalah kapten pikiranmu. Saudara berkata, no, saya mengampuni orang tersebut. Jadi ingat saudara ya, kita enggak diciptakan dalam zona kepahitan. Kita enggak diciptakan Tuhan dalam zona kemarahan. Kita enggak diciptakan Tuhan dalam zona kebencian. Jadi kalau kita hidup dalam zona itu, kita merusak diri kita sendiri. Dan di dalam hidup kita, kita akan ketemu dengan orang-orang yang demikian. Kita menyakiti dan disakiti, kita dihianati dan mengkhianati kita. Semuanya itu bisa terjadi. Tapi kalau saudara sehat, saudara perlu mengampuni. Kenapa? Karena pengampunan itu, saudara akan membuat
tubuh, roh, dan jiwa kita sehat. Amin. Pikiran-pikiran kita yang menyakitkan itu mempengaruhi sel-sel kita dan tubuh kita. Hidup ini pilihanmu, saudara. Saudara mau sukacita atau tidak tergantung situasi dan kondisi. Waktu Yesus kapalnya ombang-ambing, saudara. Murid semua takut enggak? Yesus ngapain? Bukan tidur pulas. Apa bedanya? Sama-sama menghadapi kondisi yang sama. Tapi Yesus tertidur pulas. Kenapa? Itu pilihan, saudara. Hidup ini tidak tergantung pada takdir, gen, dan lain-lain. Tapi bergantung pada pilihan. Kalau kita memilih, maka takdir dan gen kita berubah. Oke, hidup adalah dalam zona kasih atau takut adalah sebuah pilihan. Hidup dalam zona kasih adalah sebuah pilihan bahwa saya percaya dan mempercayakan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Karena saudaraku, kasih itu ada unsur percaya di dalamnya. Saya nggak tulis di sini, di dalam satu kitab dikatakan, saudaraku, bahwa kasih adalah ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau saudara mengasihi Allah, itu salah satu poinnya adalah saudara percaya dan bergantung kepada Allah. Dan saintis berkata begini, otak kita sudah dirancang untuk bergantung kepada Tuhan. Maka orang dalam hidup ini yang paling sehat hidupnya adalah orang yang berani menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan.